Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 9 akan memulai presentasi yang beranggotakan Puspa Aulia Pangestika, Setiani Kurnianing Tias, dan saya sendiri Laili Maliha. Presentasi kelompok ke-9 kali ini dengan judul Public Relation sebagai fungsi manajemen. Langsung saja kita lanjut ke slide pertama. Ya, jadi sebuah organisasi itu biasanya memiliki beberapa fungsi manajemen untuk membantu mereka beroperasi secara lebih efektif dan maksimal. Nah, fungsi manajemen tersebut bisa terdiri dari misalnya penelitian dan pengembangan R&D, keuangan, hukum, sumber daya manusia, pemasaran, operasi, dan juga hubungan masyarakat atau public relation. Masing-masing fungsi ini dibuat agar dapat berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi. Fungsi public relation adalah membantu organisasi dalam mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan semua publik dan semua pemangku kepentingan yang ada. Fungsi ini harus dapat membangun komunikasi yang efektif dengan mereka. Nah, hal tersebut sangat penting dikarenakan komunikasi merupakan kunci dalam menjaga hubungan jangka panjang antara organisasi dengan publik-publiknya. Oke, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hubungan masyarakat memiliki nilai dan fungsi yang sangat penting untuk organisasi jika digunakan secara strategis. Mengapa humas dipandang strategis? Dalam sebuah organisasi yang efektif, semua fungsi utama dihubungkan oleh serangkaian strategi umum yang mengikat keseluruhan visi, masa depan, dan nilai-nilai yang mendasarinya. Sebagai contoh, misalnya, sebuah perusahaan transportasi online memiliki visi, yaitu visinya menjadi penyedia sarana transportasi digital yang mudah, cepat, dan murah bagi masyarakat Indonesia. Nah, dari visi ini, maka manajemen akan mengembangkan serangkaian strategi yang mencakup bidang-bidang seperti teknologi, pemasaran, pengembangan SDM, manajemen operasi, distribusi jasa, dan sebagainya. Jika semua elemen dapat disinkronkan dengan baik, perusahaan akan tumbuh dengan stabil dan menguntungkan. Nah, komponen penting dari rangkaian strategi ini adalah strategi komunikasi. Pada kenyataannya, tidak sedikit organisasi bisnis yang gagal karena kebingungan yang disebabkan oleh komunikasi yang buruk. Kita juga mungkin pernah merasakan sebuah pelayanan yang buruk dari karyawan, sebuah restoran atau outlet retail. Nah, pastinya organisasi yang memperkerjakan karyawan tersebut menginginkan agar dia memberikan pelayanan yang terbaik kepada kita. Namun, karena ada arus komunikasi yang macet, misalnya manajer dari karyawan tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang komunikator yang efektif bagi para anak buahnya, maka hasil akhirnya adalah ketidakpuasan pelanggan. Jika kasus semacam ini terjadi, maka resikonya sangat fatal dan berpotensi mengurangi loyalitas pelanggan, atau bahkan dapat membuat pelanggan bermigrasi ke produk atau layanan lainnya. Selain harus dapat menjangkau karyawan, organisasi yang sukses juga harus berkomunikasi secara efektif dengan para pelanggannya, pemasoknya, dan pemegang sahamnya. Untuk itu, serangkaian pesan komunikasi harus dikembangkan, begitu juga rencana untuk menjangkau masyarakat dengan cara yang paling efisien. Jika target perusahaan adalah orang muda, maka kita harus memilih media yang tepat sasaran untuk publik strategis ini, misalnya melalui media sosial seperti YouTube dan Twitter. Jika publiknya adalah para pengusaha, misalnya, maka media komunikasinya harus berbeda. Hubungan masyarakat memiliki fungsi unik dan penting dalam organisasi, dan juga seringkali dipraktikkan secara berbeda tergantung pada peran yang dimainkan oleh komunikator puncak dalam organisasi. Oke, slide selanjutnya. Yang pertama adalah peran hubungan masyarakat.
Secara umum, para profesional hubungan masyarakat adalah manajer komunikasi yang mengatur dan mengintegrasikan aktivitas komunikasi atau teknisi komunikasi yang menulis dan membangun pesan kehumasan kepada publik. Brom and Smith dan Dozier and Broom mengidentifikasi dua peran PR yang paling dominan, yaitu yang pertama adalah the communication manager. Tugas dari manajer komunikasi adalah merencanakan dan mengelola program-program public relation, memberikan advice kepada pihak manajemen, membuat kebijakan komunikasi, dan memonitor pelaksanaannya. Manajer komunikasi sendiri memiliki 3 tipe, yaitu yang pertama, expert prescriber atau pemberi solusi ahli. Tipe ini bertugas meneliti dan memetakan masalah-masalah PR atau public relation serta mengembangkan program untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Pemberi solusi ahli memiliki peran seumpama seorang dokter pada pasiennya. Dia adalah orang yang menguasai masalah atau jenis hubungan masyarakat tertentu dan diberi tanggung jawab utama untuk menangani fungsi ini sebagai konsultan atau dibantu dengan sedikit masukan dan partisipasi manajemen senior lainnya. Yang kedua adalah communication facilitator atau fasilitator komunikasi. Nah, tipe ini bertugas sebagai penghubung komunikasi yang menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat. Ia juga berperan sebagai penerjemah dan mediator. Fasilitator komunikasi merupakan orang penengah yang berperan mendengarkan dan memberitahu informasi antara organisasi dan publik utamanya. Tujuan dari peran ini adalah memberikan informasi baik kepada manajemen maupun publik untuk membuat keputusan yang menjadi kepentingan bersama. Kemudian yang ketiga adalah problem solving process facilitator atau fasilitator pemecah masalah. Nah, tipe yang terakhir ini bertugas untuk membantu mengatasi masalah komunikasi, berperan sebagai konsultan atau penasehat dalam perencanaan dan pelaksanaan program PR atau public relation. Fasilitator pemecah masalah bekerja sama dengan manajer lain untuk mendefinisikan dan memecahkan masalah. Peran ini mengharuskan seorang profesional yang menjadi bagian dari koalisi dominan perusahaan dan memiliki akses ke manajer senior lainnya. Fasilitator pemecahan masalah membantu manajer lain dalam memikirkan masalah organisasi dengan menggunakan perspektif hubungan masyarakat. Kemudian untuk peran hubungan masyarakat yang kedua akan dilanjutkan oleh Mbak Tias di slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Laili. Nah, di slide selanjutnya yaitu peran public relation yang paling dominan menurut Broom and Smith dan Dozier and Broom adalah the communication technician atau bisa disebut juga dengan teknisi komunikasi. Tugas dari teknisi komunikasi adalah sebagai pelaksana program-program public relation di wilayah teknis dan operasional, seperti menulis press release, mengorganisasi kegiatan, dan membuat konten website. Nah, biasanya teknisi tidak terlalu berperan serta dalam aktivitas riset dan evaluasi. Kebanyakan praktisi memulai karir mereka sebagai teknisi komunikasi. Peran ini memerlukan strategi pelaksanaan menggunakan rilis berita, buletin karyawan, makalah posisi, penempatan media sosial, konten situs web, pidato, blog, dan pesan media sosial. Praktisi dalam peran ini biasanya tidak terlibat dalam menentukan masalah dan mengembangkan solusi, tetapi mendasarkan taktik mereka pada keterampilan menulis teknisi. 3 peran manajer komunikasi memiliki keterkaitan yang sangat kuat satu sama yang lainnya. Dengan kata lain,
Seorang ahli pemberi solusi juga berfungsi untuk memenuhi peran fasilitator komunikasi dan fasilitator pemecahan masalah. Untuk mengatasi kurangnya eksklusivitas dalam 3 peran tersebut, mereka digabungkan menjadi satu peran, yaitu manajer komunikasi. Biasanya peran teknisi komunikasi menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menulis, memproduksi, dan menerbitkan pesan komunikasi. Pada umumnya, mereka adalah orang-orang kreatif dan berbakat dalam bahasa dan gambar. Manajer komunikasi berpikir secara strategis, yang berarti dia akan lebih fokus pada usaha organisasi untuk berkontribusi pada hubungan saling menguntungkan yang membantu organisasi mencapai tujuan utamanya. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, Management by Objective atau MBO. Para manajer humas organisasi biasanya menggunakan alat perencanaan atau planning tool dengan apa yang dinamakan Management by Objective atau MBO. Menurut Ershaw Weintraub, Austin, dan Bruce E. Pingleton, MBO adalah proses berorientasi efek untuk mengembangkan setiap kampanye yang esensial. Atau bisa dikatakan MBO adalah pendekatan sistematis yang terorganisir yang menekankan pada pencapaian sasaran organisasi. MBO mensyaratkan kita untuk membuat keputusan strategis tentang apa yang ingin kita berikan atau layani. Berapa banyak yang kita ingin layani, siapa saja orang yang menjadi sasaran pelayan kita, dan kapan mereka akan datang. Dalam hal ini, pendekatan MBO dapat membantu kita dalam mengidentifikasi mana saja komposisi kampanye yang tidak bisa dikompromikan. Pendekatan MBO dapat menyediakan fakta-fakta dan alasan persuasif yang akan kita butuhkan untuk meyakinkan para pembuat keputusan kunci bahwa komposisi kampanye yang kita identifikasi itu benar-benar penting. Pendekatan MBO memberikan kredibilitas, fleksibilitas, dan kontrol bagi manajer public relation. Yang slide selanjutnya yaitu tanggung jawab manajer. Para manajer MBO memiliki banyak tujuan yang ingin dicapai. Perspektif yang mereka miliki cenderung holistik. Hasilnya, setiap yang dilakukan oleh manajer MBO memiliki tujuan yang jelas dan berorientasi dampak. Karena mereka mengorganisasikan segala sesuatunya berdasarkan orientasi hasil atau result oriented, sehingga mereka dapat menunjukkan efektivitas dan kesiapan dari setiap aktivitas yang dikerjakan. Yang slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Puspa. Menurut Ehling, seorang manajer MBO fokus pada 6 aktivitas. Yang pertama, conceptualization atau konseptualisasi. Seorang pemimpin harus mengetahui big picture atau gambaran makro sekaligus mampu mengidentifikasi dan mengorganisasi hal-hal yang lebih kecil agar sesuai dengan gambaran makro tersebut. Yang kedua, monitoring atau pengawasan. Dalam konteks ini, monitoring adalah penelitian atau research. Seorang manajer MBO akan menjadikan riset sebagai basis pengetahuan untuk mengantisipasi dan mengevaluasi peluang serta tantangan yang muncul. Ketiga, planning atau perencanaan. Manajer MBO harus mampu membuat resep yang dapat memandu organisasi dalam melewati peluang dan tantangan yang diidentifikasi dalam proses monitoring atau riset. Yang keempat, organization and coordination atau organisasi dan koordinasi. Manajer MBO harus dapat menggunakan sumber daya yang ada secara efektif. Termasuk di dalamnya adalah anggaran dan personalia dalam organisasi dan juga peluang untuk kerjasama dengan organisasi lain.
Kelima, administration atau administrasi. Manajer harus memenuhi target yang sudah dibuat dalam proses perencanaan. Oleh karena itu, mereka harus terus menjaga motivasi dan menjadi pemimpin dalam menjalankan setiap program. Yang keenam, evaluation atau evaluasi. Manajer harus tetap accountable atau bertanggung jawab. Setiap aktivitas, komunikasi harus memiliki tujuan yang jelas dan hasilnya dapat diantisipasi. Studi kasus First Travel. Kasus penipuan oleh First Travel mulai terkuak pada Maret 2017 silam. Ketika sebagian calon jemaah gagal berangkat, padahal mereka sudah membayar lunas, bahkan ada sebagian yang membayar biaya tambahan agar bisa berangkat. Jumlah para korban First Travel terus membengkak seiring dengan dibentuknya posko pengaduan calon jemaah. Puluhan ribu orang tak kunjung mendapat jadwal dengan keberangkatan umroh meski sudah dijanjikan. Pada Agustus 2017 juga terkuak bahwa First Travel masih menunggak utang kepada sejumlah pihak di Arab Saudi, yakni untuk urusan tiket sebesar 80 miliar, hotel dan konsumsi sebesar 24 miliar, serta penyediaan jasa visa 9,7 miliar. Berkas penyidikan First Travel dirampungkan polisi pada awal Desember 2017, diserahkan ke jaksa lengkap dengan barang bukti dan ketiga tersangka. Penyidik menyatakan terdapat 807 aset dan dokumen yang disita dan diserahkan ke pengadilan, di antaranya 3 buah rumah di Sentul City, Pasar Minggu, dan Cilandak. Beberapa aset lainnya yang turut dijadikan barang bukti adalah kantor First Travel di Jakarta. Bukti ini milik Anissa, termasuk beberapa rekening bank yang total di dalamnya terdapat dana sekitar 1, miliar. Selain pidana, kasus First Travel juga bergulir di Pengadilan Niaga. Pada akhir Desember 2017, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memperpanjang masa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) First Travel. Pertanyaan: seandainya reputasi perusahaan First Travel masih dapat diselamatkan dan kebetulan posisi Anda sebagai manajer, expert prescribe, communication facilitator, problem solving process facilitator, bagaimana sebaiknya peran tiap manajer komunikasi tersebut untuk mengatasi masalah yang dihadapi perusahaan First Travel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.